Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dengan NIM 19 0420107 dari Universitas Maliku Saleh dengan tugas video produk sampingan dan produk gabungan. Yang pertama, definisi produk sampingan dan produk gabungan. Produk sampingan adalah suatu produk dengan nilai total yang relatif lebih kecil dan dihasilkan bersamaan dengan produk utama atau main produk yang nilai totalnya lebih besar, sedangkan produk gabungan adalah produk yang dihasilkan dari produksi yang simultan atas berbagai produksi produk dalam proses yang sama. Selanjutnya adalah biaya gabungan dan biaya produk terpisah. Biaya gabungan adalah biaya yang muncul dari produksi yang simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Setiap kali dua atau lebih produk gabungan atau produk sampingan dihasilkan dari satu sumber daya, maka biaya gabungan terjadi. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah yang yaitu di mana produk-produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit-unit individual. Biaya produksi gabungan memerlukan alokasi ke produk-produk individual. Biaya produk terpisah adalah biaya yang dapat diidentifikasikan dengan produk individual dan pada umumnya tidak memerlukan alokasi. Selanjutnya kita akan lihat tentang metode untuk menghitung biaya produk sampingan. Dapat Anda saksikan dalam tayangan video berikut. Metode dalam menghitung produk sampingan. Yang pertama, metode pengakuan pendapatan kotor. Dengan metode pendapatan kotor, biaya persediaan final dari produk utama dihitung terlalu tinggi atau overstate karena menanggung biaya yang seharusnya dibebankan ke produk sampingan. Macam-macam dari pengakuan produk kotor, yaitu yang pertama ada pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain, lalu pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan harga pokok penjualan, dan pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, metode pengakuan pendapatan bersih. Metode pendapatan bersih atau net revenue method mengakui adanya kebutuhan untuk membebankan biaya yang dapat ditelusuri produk sampingan. Akan tetapi, metode ini tidak berusaha untuk mengalokasikan biaya produksi gabungan ke produk sampingan. Biaya yang terjadi setelah titik pisah batas guna memproses maupun memasarkan produk sampingan dicatat dalam akun yang terpisah dari produk utama. Angka produk sampingan ditampilkan di laporan laba rugi dengan menggunakan salah satu tampilan yang dijelaskan dalam metode pertama. Ayat jurnal dalam metode kedua melibatkan pembebanan biaya yang terjadi setelah titik pisah batas ke pendapatan produk sampingan. Beban pemasaran dan administratif juga dialokasikan ke produk sampingan. Beberapa perusahaan memiliki satu akun yang berjudul produk sampingan. Semua biaya yang terjadi setelah titik pisah batas didebit ke akun ini, sementara pendapatan yang diperoleh dikreditkan ke akun tersebut. Saldo akun ini ditampilkan di laporan laba rugi dengan mengikuti salah satu cara yang dijelaskan dalam metode pertama. Akumulasi biaya produksi yang dapat dibebankan ke persediaan ke produk sampingan yang belum terjual dilaporkan di neraca. Selanjutnya, metode biaya penggantian. Metode biaya penggantian atau replacement cost method biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Adanya produk sampingan menghilangkan kebutuhan untuk membeli bahan baku yang serupa dari pemasok. Biaya produksi dari produk utama dikreditkan dan debitnya diposting ke departemen yang menggunakan produk sampingan tersebut. Jumlah yang diposting oleh ayat jurnal tersebut merupakan biaya pembelian atau biaya penggantinya. Selanjutnya, metode harga pasar atau pembatalan biaya. Metode harga pasar atau market value method atau metode pembatalan biaya pada dasarnya hampir serupa dengan teknik yang diilustrasikan dalam metode pertama, yang D. Tetapi metode ini mengurangi biaya produksi dari produk utama, bukan dengan pendapatan aktual yang diterima, melainkan dengan estimasi nilai produk sampingan pada saat dijual. Akun produk sampingan dibebankan dengan nilai estimasi ini dan biaya produksi dari produk utama dikredit. Tambahan biaya bahan baku, tenaga kerja atau overhead pabrik yang terjadi setelah titik pisah batas dibebankan ke produk sampingan. Saldo dari akun ini dapat ditampilkan di laporan laba rugi dengan salah satu cara yang telah dijelaskan
di metode pertama. Biaya produksi yang dapat dibebankan ke persediaan produk sampingnya belum terjual dilaporkan di neraca. Itulah penjelasan mengenai tentang produk gabungan dan produk sampingan. Semoga para pendengar atau para pemirsa dapat mengambil manfaat dari video tersebut. Sekian, saya M. Iqbal Saputra. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.